Do you have all the money you need to get through this tough period? Absolutely. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas perusahaan-perusahaan yang mengalami kejatuhan karena pemimpinnya gagal beradaptasi, mengambil keputusan bisnis yang keliru, atau mencoreng nama baik merek mereka dengan skandal. Carly Fiorina deciding to go after Compaq, that was a very controversial strategy. Nomor 10, Toys R Us. Kalau anak-anak berada di toko permen saja sudah bahagia, coba bayangkan anak-anak di dalam Toys R Us. Itu seperti surga. More games, more toys. Oh boy! Sure love and be a Toys R Us kid. Masa kecil banyak orang terasa sedikit mati ketika pada tahun 2017 perusahaan ini mengajukan kebangkrutan dan akhirnya menutup semua gerainya di Amerika, termasuk banyak toko internasionalnya. Meskipun merek ini sempat mencoba bangkit, kejayaannya sebagai kerajaan mainan sudah tidak seperti dulu lagi. After years of battling declining sales and competitors gobbling up market share. But competition wasn't the company's biggest problem. Selain kesulitan bersaing dengan pengecer online seperti Amazon yang dulunya mitra bisnis mereka, Toys R Us juga melakukan akuisisi dengan pinjaman sebesar 6,6 miliar dolar pada tahun 2005. Langkah ini datang dengan beban bunga tahunan sebesar 400 juta dolar yang pada akhirnya menumpuk hingga hampir 5 miliar dolar hutang. Walau inilah yang benar-benar mematahkan punggung Geoffrey si jerapah, manajemen juga membuat keputusan mahal lainnya seperti membuka toko di Times Square yang akhirnya tutup setelah 15 tahun beroperasi. A disappointing end to what was once the world's biggest toy store. Nomor 9, Telltale Games. Setelah merilis game-game yang menampilkan karakter dari Back to the Future, Sam & Max, dan Homestar Runner, Telltale meraih kesuksesan besar melalui The Walking Dead di tahun 2012. This is about survival. Do you guys not see what's happening? Tapi, apa yang terlihat sebagai puncak kejayaan justru menjadi awal kehancuran. Telltale terlalu cepat mengambil banyak lisensi game berbasis IP besar yang berujung pada meningkatnya budaya kerja lembur ekstrim atau yang biasa disebut crunch time. Jam kerja yang berlebihan ini berdampak buruk bagi para karyawan, apalagi banyak dari mereka merasa bahwa game yang diproduksi semakin terasa generik di bawah kepemimpinan toksik Kevin Berner. Not only from a production and execution point of view, but from a design point of view, it's a different medium. I think it's just as hard to make an episode as it is to make a big epic game or to make a series. Bahkan setelah Berner digantikan oleh Pete Hawley, seperempat staf Telltale tetap terkena pemutusan hubungan kerja. Setahun kemudian, 90% karyawan tersisa pun ikut terdampak karena penutupan sebagian besar studio. Sebagian besar aset Telltale akhirnya dibeli oleh LCG Entertainment. Nasib perusahaan ini menggambarkan pepatah lama, nyala api yang paling terang justru terjadi sebelum padam. These are the skills you need to succeed when the whole ecosystem is upheaving. So I give us a good chance of coming out of the other end of the upheaval in a good place. Nomor 8, Bed Bath & Beyond. Bed Bath & Beyond mengalami nasib serupa dengan banyak pengecer lain yang gagal mengikuti perkembangan zaman. I mean, that's a real dog bites man story. This company spent the last 5 years trying and failing to get its act together. Saat semakin banyak konsumen beralih ke kenyamanan belanja online, model bisnis dari CEO Stephen Demaris mulai dianggap ketinggalan zaman. Setelah hampir 15 tahun menjabat, Demaris akhirnya didesak untuk mundur pada tahun 2019. Namun, pergantian kepemimpinan ke Mark Trident pun tidak membawa hasil yang lebih baik. Ia mulai menggantikan merek-merek populer dengan produk private label milik perusahaan sendiri. We actually had the physical data of customers coming to us in-store and online, and we not being able to meet them. Kebijakan memangkas kupon diskon juga membuat pelanggan setia kecewa. Ditambah lagi dengan kesalahan keuangan lainnya dan pandemi yang melanda, Trident keluar pada tahun 2022. Sue Gove kemudian mengambil alih posisi CEO, namun hanya untuk beberapa waktu sebelum perusahaan resmi mengajukan kebangkrutan di tahun berikutnya. Merek Bed Bath & Beyond kemudian dibeli oleh Overstock.com yang lalu melakukan rebranding menjadi Beyond Incorporated. BedBathAndBeyond.com is back. Overstock bought the name from Bed Bath & Beyond when they went out of business for $21 million. Nomor 7, WorldCom. Di masa kejayaannya, WorldCom hanya kalah dari AT&T dalam bisnis telekomunikasi jarak jauh. WorldCom, the leader in globally managed VPN solutions on the world's most scalable global IP network. WorldCom. Setelah merger dengan MCI pada tahun 1997 senilai $37 miliar,
Angka yang sangat luar biasa kala itu, perusahaan ini seolah terlalu besar untuk gagal. Tapi, ilusi kesuksesan mulai runtuh pada tahun 1999. Merger dengan Sprint batal di bawah kepemimpinan Bernard Ebbers, sang co-founder sekaligus CEO. Dan yang lebih parah, Ebbers melakukan penipuan demi mempertahankan harga saham perusahaan. WorldCom, a telecom giant destroyed by a massive accounting fraud. Dalam 3 tahun berikutnya, audit internal mengungkapkan bahwa ada $3,8 miliar yang tidak dicatat dengan benar. Angka itu kemudian membengkak hingga $11 miliar. Ebbers dinyatakan bersalah atas penipuan dan konspirasi, lalu dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Ia meninggal tidak lama setelah dibebaskan. Ebbers was released from prison in late December after serving 13 years of a sentence for a massive accounting fraud. Sementara itu, WorldCom mengajukan kebangkrutan dan akhirnya diakuisisi oleh Verizon. Nomor 6, Hewlett-Packard. Jauh sebelum ada Apple atau Microsoft, ada 2 insinyur di sebuah garasi yang bernama Bill Hewlett dan David Packard. Keduanya meletakkan fondasi bagi sebuah perusahaan teknologi yang mampu bertahan lebih dari 80 tahun. It's a great mix of humanity and AI all in one to unlock new potential. Namun, kemunduran Hewlett-Packard bisa dibilang mulai terlihat menjelang pergantian abad. Saat perusahaan sudah berada di posisi yang tidak stabil, Carly Fiorina, CEO baru, diangkat. Ia mendorong terjadinya merger dengan Compaq. Really, when you go back all the way to Carly Fiorina and the decision for HP to merge with Compaq, that was one of those mega mergers that really didn't pan out that well. Meski Hewlett-Packard kemudian menjadi perusahaan komputer pribadi terbesar, hasil merger ini tidak seberapa menguntungkan seperti yang diharapkan. Dan akhirnya berujung pada pengunduran paksa Fiorina di tahun 2005. Dalam dekade berikutnya, Hewlett-Packard tampak kehilangan arah yang jelas, terlihat dari seringnya pergantian CEO. Setelah bertahun-tahun dikelola dengan buruk, perusahaan ini akhirnya pecah menjadi 2, Hewlett-Packard Enterprise dan HP Incorporated, yang didirikan pada tahun 2015. Hewlett-Packard announced job cuts of up to 30,000 today. The cuts will come from the enterprise business, which is being created as a spin-off from Hewlett-Packard in November. After that, HP Inc. will handle the printer and PC side of the company. Hewlett-Packard Enterprise will focus on business software and services. Nomor 5, BlackBerry. Dalam sekejap, hal yang dulu dianggap sebagai inovasi besar bisa berubah menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Di awal abad ke-21, BlackBerry berhasil menempatkan dirinya sebagai perangkat smartphone terdepan. For much of the mid to late 2000s, Research in Motion's BlackBerry was the most popular smartphone brand in the US, and it wasn't close. Keyboard fisiknya yang elegan membuat pengguna betah mengetik satu klik demi klik. Tapi justru fitur andalan itulah yang jadi awal kejatuhan BlackBerry, terutama ketika Apple memperkenalkan iPhone. Dengan layar sentuh tanpa keyboard fisik, Apple menghadirkan inovasi yang awalnya diragukan oleh salah satu pendiri BlackBerry, Mike Lazaridis. But the iPhone didn't kill BlackBerry immediately. It just signed its death warrant. Meskipun akhirnya BlackBerry ikut merilis produk layar sentuh, perangkat mereka tetap dianggap ketinggalan dibanding pesaing seperti Apple dan Android. Ketika dua raksasa itu terus bergerak maju, BlackBerry tertinggal satu langkah dan akhirnya benar-benar berhenti beroperasi di tahun 2022. In fact, we supported our devices for many years after we announced the exit of us manufacturing and designing our own smartphones. And now, over the last number of years, have fully transitioned into the enterprise and the foundational IoT software space. Nomor 4, Blockbuster. Selama beberapa dekade, rasanya sulit membayangkan dunia tanpa Blockbuster. Ya, toko penyewaan video. Blockbuster Video! Wow, what a difference! Tetapi dengan munculnya layanan streaming, Blockbuster mau tidak mau harus beradaptasi atau mereka akan musnah. Blockbuster sempat mencoba berinovasi lewat layanan penyewaan DVD online dan platform streaming miliknya sendiri. Namun pada saat itu, Netflix sudah lebih dulu memantapkan diri sebagai raja streaming. Yang membuat semuanya lebih menyakitkan, Blockbuster sebenarnya pernah punya kesempatan emas. Pada tahun 2000, CEO saat itu, John Antioco, menolak tawaran untuk membeli Netflix seharga $50 juta. Having passed on an opportunity to buy Netflix for $50 million, Blockbuster teamed up with Enron to create a video-on-demand service. Di bawah kepemimpinan pengganti Antioco, James Keyes, Blockbuster akhirnya mengajukan kebangkrutan. Perusahaan ini dibeli oleh Dish Network dan dipimpin oleh Michael Kelly.
tapi investasi tersebut tidak membuahkan hasil. Kalau diibaratkan kapal yang karam, satu-satunya toko blockbuster yang masih bertahan di Oregon mungkin adalah pelampung terakhirnya. In downtown Bend, Oregon, you can find the last Blockbuster on Earth. Nomor 3, The Weinstein Company. Nama Weinstein dulu identik dengan film-film bergengsi. Weinstein, the studio head behind Pulp Fiction, Good Will Hunting, and Shakespeare in Love, considered a star maker. Meryl Streep highlighting his reputation at the 2012 Golden Globe. Harvey dan Bob Weinstein sebelumnya membuktikan diri mereka sebagai pemain besar di ajang Oscar lewat Miramax sebelum mendirikan perusahaan mereka sendiri pada tahun 2005. Khususnya Harvey, dia dikenal luas sebagai salah satu mogul paling dihormati di Hollywood. Tapi, di balik reputasinya, banyak yang diam-diam merasa takut padanya. Publik baru tahu alasannya pada tahun 2017 ketika banyak perempuan, termasuk mantan karyawannya, berani angkat suara mengenai kasus pelecehan seksual yang melibatkan Harvey selama bertahun-tahun. Everything he did, everything that drove him was about dominance with men and women. He put an enormous amount of energy into humiliating men and an enormous amount of energy into getting women to submit. The Weinstein Company segera memutus hubungan dengan Harvey, tapi badai yang ditinggalkan sang pendiri membuat citra studio itu tidak pernah pulih. Ketika Harvey akhirnya terbukti bersalah di pengadilan, perusahaannya pun bangkrut. Aset-asetnya dibeli oleh Lantern Capital, sementara nama Weinstein kini tinggal kenangan kelam dalam sejarah perfilman. The Weinstein Company. They filed for bankruptcy as part of an asset sale to an investment firm, which is Dallas-based Lantern Capital. Nomor 2, Theranos. Elizabeth Holmes sempat dipandang sebagai wirausahawan muda yang akan mengubah dunia. There's no reason why these can't be distributed in very, very decentralized locations. Your home? Yeah. You think people's homes should have these, essentially a clinical laboratory in their own house? I think that's a very interesting space. Perusahaannya, Theranos, pernah memiliki valuasi sebesar $9 miliar dan berhasil mengumpulkan lebih dari $400 juta dalam pendanaan. Mereka mengklaim telah menciptakan teknologi revolusioner dalam dunia tes darah yang bisa memberikan hasil cepat dan akurat hanya dari setetes darah. Itulah yang diyakini semua orang berkat Holmes dan rekan kerjanya, Sunny Balwani. Kenyataannya, Theranos adalah kebohongan besar yang menipu para investor dan memberikan harapan palsu kepada banyak orang. But no matter how many tests they ran, the machine failed to deliver reliable results. Inconceivably, that did not stop Elizabeth Holmes from spruiking it to the world. Sulit dipercaya bagaimana Holmes dan Balwani bisa menjalankan penipuan ini selama itu. Tetapi, begitu ada yang membongkar kebenarannya, kejatuhan Theranos bersama sang pendirinya hanya tinggal menunggu waktu. Gagalnya suatu perusahaan memang tidak selalu bisa disalahkan pada satu orang. Tapi dalam kasus ini, Elizabeth Holmes adalah Theranos itu sendiri. It's a bit of a heartbreaking tale, right? Because there was so much potential. There was so many possibilities of what could have come out of this. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Enron. Bahkan setelah hampir 2 dekade, nama Enron masih yang pertama kali muncul di kepala kita ketika orang membicarakan kegagalan besar di dunia korporat. At the peak of its success, the company's shares were worth more than $90 each. But just before Enron filed for Chapter 11, they traded at 26 cents. Saking besarnya dampak kejatuhannya, banyak orang bahkan nyaris lupa seperti apa masa kejayaannya. Mungkin karena sejak awal, kesuksesan perusahaan energi ini ternyata tidak seperti yang digambarkan para eksekutif kepada para investor. Lewat celah-celah akuntansi, kemitraan rahasia di luar neraca, dan berbagai taktik manipulatif lainnya, Enron berhasil menyembunyikan utang miliaran dolar. Sampai akhirnya gunung kebohongan itu meledak. And almost 5 years of earnings had to be restated, exposing a company that was, well, not as flush and financially sound as investors had thought. Kenneth Lay, Jeffrey Skilling, dan Andrew Festo adalah beberapa nama yang membawa Enron menuju kebangkrutan di tahun 2001. Mereka semua menghadapi proses hukum, sementara Enron secara resmi dinyatakan mati pada tahun 2007. What's very rare to see, especially in established large companies like Enron,
is a fraud that's driven from the top of the company. Kini nama Enron hidup kembali hanya sebagai bahan candaan. Coba saja buka enron.com dan kamu akan paham apa maksudnya. Apakah ada perusahaan lain yang kamu tahu hancur gara-gara kepemimpinan yang buruk? Tulis pendapatmu di kolom komentar. You were approximately $100 million in lost sales. I mean, that must just, I know that must have just painful. Yeah. How'd that happen? Yeah, look, I mean, as I talked about, the two influences there is really around mostly supply chain and inventory availability. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.